Assalamualaikum warahmatullah jarod wa bla'atu jumala jarod nasiblo diatu hule mu'alun lake bakaum Assalamualaikum Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman ya. Nah baik, balik nih Mbak Aris, kita bisa berbicara tentang ini kan kegemaran mereka masing-masing. Ini mereka memang harus memiliki sebuah kegiatan atau mereka boleh memilih yes or no begitu. Ya, pertama kita itu tawarkan berbagai program. Tentu nanti mereka akan terfilter sendiri minat mana yang paling diminati, gitu. Minat apa yang paling disukai gitu kan. Sehingga anak-anak ini bisa, remaja kita ini bisa lebih fokus di mana kekuatan mereka gitu. Tentu dengan pendampingan.
Nah, kenapa kita lebih banyak di main di Rapa itu konteks lokal Acehnya itu memang harus ditumbuhkan. Benar. Karena dari Rumah Agam aja sendiri penamaan Rumah Agam itu udah lokal banget gitu, Aceh banget gitu. Jadi diharapkan itu mereka tetap tidak kehilangan jati diri sebagai orang Aceh kelak ketika mereka nanti berbaur di luar sana gitu. Betul-betul. Nah ini Babe ini adalah bukan orang Aceh. Ya. Pengen tahu kenapa sebegitu cintanya, sebegitu kayaknya pengen banget bikin mereka ini hidupnya lebih layak lagi. Kenapa sih? Alasannya apa? Ya alasannya simpel aja. Selagi kita masih hidup itu apa sih yang bisa kita buat orang lain itu, baik itu melalui lembaga kita sendiri gitu. Ya alhamdulillah, maksudnya ya nggak semua orang juga itu bisa bekerja atau mengabdi di organisasi seperti ini gitu. Sehingga ya ini juga jadi jadi bonus lah sebetulnya, bonus Allah ngasih ke saya gitu secara pribadi itu ada kesempatan untuk berbuat buat orang lain lah gitu. Baik. Ke Vicky. Vicky di sana ya, mau apa diwakilkan aja ya. Cerita dong kendala selama ini yang dirasakan sama teman-teman ya pastinya dalam mewujudkan mimpi. Ini pasti punya mimpi. Iya. Oke, cita-citanya apa sih? Saya cita-citanya berbeda-beda dari sejak SD, SMP, SMA. Kalau sekarang apa nih, pengen jadi apa? Kalau sekarang pengen jadi pengusaha. Pengusaha aja. Nah, sulitnya tuh seperti apa kendalanya? Kendalanya paling di apa sih? Dana. Dana salah satunya. Finansial. Terus Kalau dukungan dapat ya. dukungan dapat. Ah. Paling di situ Paling aja. sulit aja dananya. Paling sulit dana. Nah, kalau Vicky gimana? Boleh pakai mic-nya? Kendalanya apa nih? Adalah tantangannya ya. Iya, iya. Tantangannya terutama di mental, kesiapan kerja dan skill terutama kalau untuk bekerja ataupun rantau keluar itu mental kalau menurut saya. Vicky kalem ya. Emang begini be orangnya. Iya, Beda-beda. begini dia. Tapi nggak pernah jadi korban bully kan? Panglimanya kan. Nah, B, apa yang menariknya dari mereka semuanya masing-masing kan punya sesuatu hal yang bisa untuk istimewanya seperti apa, B? Ya, Yang paling inget. masing-masing anak itu kan punya punya keunikannya sendiri Iya, iya. gitu. Tentu semua itu punya keunggulan gitu. Vili itu dengan bakat bela dirinya, Vicky ini dengan humble-nya gitu, Ruli dengan organisasinya gitu. Itu yang mewarnai Rumah Agam itu sehingga meriah gitu, berwarna-warni gitu. Belum lagi bicara tentang art di situ, ada si Badrul yang siap melukis, ada si Ari yang urusan finance gitu. Jadi macam-macam itu kita kuatkan untuk dalam satu program gitu. Jadi dalam satu program kerja kita gitu. Nah, ini juga bawa program 2020 juga kita sedang menjajaki nih. Iya. Pilot project-nya seperti apa, B? Ya, tetap di employability youth, artinya kesiapan kerja buat anak-anak. Tentu itu kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari eksternal, dari pihak luar. Ya. Termasuk ACTV ya, terima kasih ACTV udah mengundang. Jadi kita ada di tahun ini kita udah nge-track itu ada sekitar 15 networking yang akan kita jajaki untuk mensupport program Rumah Agam terkait dengan youth employability itu. Itu juga termasuk soft dan hard skill. Jadi kita banyak itu di situ ada 15 itu diantaranya ada kafe, ada perusahaan, ada lembaga juga yang bisa berjaring sama kita. Jadi saya juga meminta tuh untuk orang-orang baik di luar sana itu bisa melihat Rumah Agam atau SOS itu sendiri untuk terus mensupport kita gitu. Karena kita juga benar-benar gitu ya untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak Aceh gitu melalui lembaga ini. Baik. Ruli, sosok Babe Aris di mata Ruli seperti apa? Kalau kita tergantung kita sih menempatkan Babe Aris ini seperti apa. Kalau kita misalnya menempatkan beliau ini sebagai bapak gitu yang kita panutin bisa juga. Tapi kalau kita tempatkan sebagai teman itu lebih luar biasa kalau Babe Aris. Beliau betul istilahnya mengajarkan kita, memberikan contoh. Bukan kalau kebanyakan orang kan dia hanya memberikan contoh aja, kasih contoh lihat ini lihat itu, tapi kan terkadang dia tidak bisa melakukan contoh. Tapi Babe Aris itu betul-betul gimana mengajarkan kami, memberikan contoh gimana terus melakukan contoh itu seperti apa gitu. Sebelum Babe Aris kalau boleh tahu siapa nih? Ah? Sebelum Babe Aris datang di tahun 2015 ya, Be ya?
Kalau di rumah agam itu kalau seingat saya tuh 3 kali bergantian. Oke, tetuanya berganti. Iya. Ini ada kemungkinan nggak diganti lagi nih? Enggak ya? Jangan ya, jangan B. Udah betah di Aceh B gitu. Sayang juga kan jauh-jauh dari sana ke sini terus balik lagi kan. Sayang juga. Teman-teman ada cerita yang mungkin pengen sharing nggak? Mungkin jauh dari orang tua seperti apa? Rasa sedihnya, rindunya, kemudian beratnya apa? Ada nggak? Kalau ada ayo tunjuk tangan, lumayan kan masuk TV. Ada, ayo. Ayo dong, jangan dorong-dorongan. Ayo, ada? Ada nggak ada? B, Nggak ada. cerita dong, mungkin mereka masih malu. Ada nggak sih cerita yang memang ini sepertinya sangat menyedihkan sekali gitu, luka begitu? Kebanyakan luka itu terhapus di rumah agam sih masalahnya. Jadi ada hal-hal pahit itu kita kemas itu ya sudahlah, itulah dengan banyaknya kegiatan itu mereka sedikit itu akan trauma, kekecewaan, rasa tidak diterima itu akhirnya hilang gitu. Jadi memang betul-betul konsep di rumah agam itu benar-benar jadi seperti rumah, layaknya rumah gitu. Jadi ada bapak ibu, ada abang adik di situ. Jadi memang kita itu benar-benar membaur di situ. Jadi harapannya itu kita memang mengobati luka itu sendiri. Baik. Yang paling disukai kegiatan pas ngapain nih di rumah agam? Vicky? Perbengkelan gitu. Seperti interior kayu, gelas, dan juga mural seni, melukis dinding, mural dan kebersihan terutama kalau di rumah. Iya bener itu. sih, kebayang dong Be, kirain laki-laki nih, rumahnya udah nggak tahu gimana lagi kapal pecah, rupanya begitu saya datang, ini ternyata lebih bersih pada rumah saya sendiri. Iya ya, gimana Pilih ini kedepannya apakah juga, sorry nih pengen nanya dulu tadi penasaran banget. Ada statement nih B, di mana menganggap bahwasanya anak-anak yang ada di bawah naungan SOS ini adalah anak-anak telantar. Nah, bukan hanya anak-anak yang bermasalah seperti broken home. Ini Mbak B punya kesempatan untuk mematahkan persepsi tersebut. Silakan B. Iya, artinya kan apapun itu backgroundnya, apapun itu latar belakang mereka, ketika masuk ke keluarga besar, kita mau nyebutnya itu keluarga besar SOS, disupport sama orang-orang baik gitu. Jadi perjalanan mereka itu perlahan itu tetap akan hilang dengan sendirinya. Ya jadi ya fakta aja, fakta kita mungkin saya nggak bisa banyak cerita, tapi fakta membuktikan bahwa anak-anak saya itu dari 28 itu 12 anak itu udah mandiri gitu. Mereka sudah yang terakhir itu di Desember itu menikah. Artinya mereka secara finance, secara psikologis itu mereka itu udah siap gitu. Sudah siap dan mereka Iya. juga ikut sekarang mendanai, membantu. Iya, support lah. Iya, Support kan tidak hanya berbentuk uang kan. Betul. Seperti itu. Nah, kedepannya pengen jadi apa Ruli? Kalau saya sih karena basicnya sudah duluan tahu dunia luar tentang sosial, mungkin cita-cita juga tidak akan jauh dari situ. Salah satunya mungkin akan mengabdikan pada pemerintah atau malahan nanti misalkan sama kayak dengan SS bukan saing, istilahnya saya sudah merasakan istilahnya hal yang pahit pada diri saya. Sepahit juga, apa? Iya. Ayo. Pasti juga saya berharapnya jangan sampai itu juga terjadi kepada orang lain gitu. Oke. Mungkin dengan cara saya bergabung ataupun mengabdikan diri kepada pemerintah seperti PNS misalkan. Jadi saya bisa setidaknya tidak bisa memberikan dampak kepada orang lain yang dampak banyak gitu. 1-2 juga udah cukup mungkin. Tapi saya juga berharapnya bisa memberikan dampak luar biasa kepada orang lain seperti contohnya Babi misalkan. Setuju. Saya juga langsung mendapatkan dampak positifnya dari ketemu dengan Babi Aris. Iya. Terakhir kemarin diajak ngopi ya Be ya. Ngopi kita. Ngopi Kopi empek literasi. lagi. Wah, seru sekali. Be, ini kita juga sudah di akhir program di mana Babi boleh promosi juga dalam artian banyak di luar sana anak-anak remaja yang memang nggak tahu nih arahnya mau kemana dulu nih. Mungkin dengan adanya rumah agam bisa ditampung ide-idenya seperti apa atau mereka pengen main boleh Be. Iya, oke. Di 2020 itu rumah agam tuh lebih banyakin diintegrasi ke masyarakat. Jadi buat sahabat-sahabat baik di luar sana, silahkan aja datang ke rumah agam tuh di Jalan Payu Umet, Blangcut, Lungbata. Kita bisa banyak kegiatan di situ. Dari seni, dari menulis, banyak hal yang bisa kita buat. Dan saya akan sangat senang gitu untuk para kaum muda di luar sana itu bergabung dengan kita. Yuk kita sama-sama yuk kita bangun pemuda ini supaya menyongsong ke depannya ini lebih baik lagi. Betul. Seperti itu. Dan satu hal lagi buat orang-orang baik di luar sana itu
tolong support kami gitu. Silakan disupport kami karena banyak sekali event yang akan dilakukan. Salah satunya itu Run to Care. Kemarin itu ada 5 orang pelari 250 kilo itu hanya mendapat hanya ingin untuk membantu anak-anak Aceh. Aceh, iya. Ya, jadi sudah terkumpul dana sebesar 400 juta. Itu terima kasih buat tim FDC. Jadi mereka betul-betul sungguh-sungguh untuk membantu anak-anak Aceh seperti itu. Oke, nanti kita break lagi ya. Sementara kita break dulu, tetap di Aceh Gino.